kalian bisa melengkapkan nasinya di ruang yang penuh hikmah pada hari ini. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman kemuliaan. Alhamdulillah pada hari ini kita tausiah yang terakhir ya dari tausiah yang sebelumnya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang puasa dan kesehatan. Ada di sini yang latar dari SMA kesehatan. Ada. SMA umum ya. Ada yang orang tuanya kesehatan? Ada juga. Nah, ini orang tuanya? Oh tidak. Oke, ada yang saudaranya di kesehatan? Gimana? Di sini? Kerjanya? Mari klinik. Ada lagi? Ya, jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang puasa dan kesehatan. Karena kalian mungkin basicnya psikologi ya, jadi mungkin hubungan antara puasa dengan kesehatan mental mungkin ya. Jadi hari ini saya mencoba membahas kesehatan dengan puasa ya. Jadi saya udah berhasil rangkum satu malam ya dari berbagai riset. Jadi saya cuma sekedar memberitahu ya apa yang sudah saya dapatkan. Ini luar biasa, sebenarnya nggak cukup satu lembar ini, masih banyak lagi yang saya dapatkan dulu sekalian. Jadi kalau kalian lihat puasa itu, pernah nggak dengar puasa sebelum operasi? Iya kan? Ya. Artinya begitu aja udah diakui puasa itu. Enggak? Pernah dengar puasa intermittent, fasting intermittent untuk orang diet? Iya, pernah kan? Artinya puasa sendiri kalau kita lihat dari fenomena itu diakui punya dampak terhadap puasa, ya kan? Apalagi kalau puasa itu benar-benar dilakukan dalam satu bulan, gitu ya. Apa aja dampaknya? Kalau kalian makan, kira-kira makanan itu jadi apa? Jadi energi ya. Kalau berlebihan jadi apa penyakit sekarang yang banyak? Jadi gula diabetes ya. Jadi gula darah berlebih. Jadi salah satu hikmah puasa itu bisa mengendalikan kita dari diabetes karena karbohidrat dan makanan yang masuk itu terkontrol ya, salah satunya. Jadi makanya orang-orang diabetes itu dikontrol makanannya ya. Selanjutnya apalagi? Kalau makanan masuk ke dalam tubuh kita, kira-kira ada nggak yang berkontraksi kuat? Ada ya, yaitu lambung. Ya, kenapa lambungnya? Kalau kita banyak makan, kira-kira kerja terus nggak lambungnya? Iya, kerja terus ya. Kalau kita makin banyak makan, makin banyak kita lambung. Lambung itu kira-kira ada asamnya ya. Asam itu keluar kalau kita ada makan. Jadi semakin banyak kita makan, semakin banyak asam yang dikeluarkan. Ya, jadi semakin banyak makan, semakin banyak asam, semakin kita rentan terhadap asam lambung. Kalian kenal ya asam, ya. Jadi dia makin banyak. Dengan adanya puasa, jadi asam lambungnya itu bisa tahu. Oh, sekarang ini si kawan ini makannya hanya sahur sama puasa ya. Berarti dia sudah tahu, dia secara alami membentuk asamnya pada jam-jam itu. Ya beda kalau kita nggak puasa, ngilang pikir aman silap bukan, ya kan? Yang tadinya dia lagi masih berproses makanan pagi tambah cilok ya kan? Jadi itu lagi asamnya, ya. Tiba-tiba besok kita nggak lagi makan di jam itu, berubah, ya kan? Jadi makan kita tidak teratur. Yang tadinya biasa makan jam 12 karena kita udah jajan cilok jam 11, jadi nggak mau makan sih. Kemasannya enggak? Itu ya sederhana sekali ya. Ternyata dengan jam makan yang tidak teratur itu berdampak kita terhadap asam lambung. Bukan karena kita nggak makan aja yang menyebabkan kita asam lambung. Kalau kita pikir puasa itu nggak makan atau bikin kita asam lambung, enggak. Ternyata keteraturan makan itulah yang menyebabkan kita asam lambung. Ya, apalagi kira-kira setelah makanan masuk siapa yang kerja paling kuat selain asam lambung?
harus lebar menyerap makanan. Makanya orang yang penyakit jantung itu rata-rata kebanyakan orang yang terlalu banyak makan. Ya, dengan kita puasa maka jantungnya berelaksasi, istirahat, luar biasa ya, istirahat dia. Jadi dia mencerna makanan, menyebarkan sari-sari makanan yang sudah dilakukan dan sampai tadi istirahat dia sampai nanti sore baru kerja lagi. Ya. Nah itu dampak puasa terhadap organ-organ tubuh kita ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau puasa kira-kira jadi bagus nggak pola tidurnya? Teratur nggak? Tarawihnya, ya kan? Isaknya, ya kan? Jadi kita nggak terlalu stres, ya kan? Coba kalau nggak puasa, ya kita mau tidur siang atau mau begadang, ya kan? Begadang aja. Sekarang kita nggak bisa kalau kita mau tarawih, ya kan? Tarawih, mau sholat, jadi pola tidur kita teratur. Pola tidur teratur dampaknya kemana? Kesehatannya kemana khususnya? Asam lambung. Itu ya, dampaknya ke sana juga. Ya. Apalagi kira-kira dampak ya ke hormon. Ya, kalau kita tidurnya teratur, maka hormon-hormon sitokin yang dalam tubuh kita itu menjadi baik. Ya, kenapa itu menjadi baik? Kalau itu baik, maka dia akan menjadi anti-inflamasi. Apa itu anti-inflamasi? Anti peradangan, anti luka. Jadi kita tidak mudah infeksi, ya, tidak mudah sakit, ya, karena hormonnya menjadi teratur. Karena kita makan teratur, tidur teratur, maka hormon kita menjadi teratur. Ya, luar biasa ya. Nah, itu dampak dari kira-kira ada dampak nggak ke perempuan laki-laki? Harusnya ada ya. Ini menarik, saya temukan di Google ya, bukan Google ya, dari artikel yang saya baca. Ternyata ada dampaknya ke laki-laki dan ke kalian. Ternyata kalau perempuan tahu PCOS, tahu? Oh ya, baik. PCOS itu kelainan pada sel telur perempuan ya, yang terlalu kecil dan terlalu banyak ya. Harusnya kita itu nggak boleh terlalu kecil dan nggak boleh terlalu banyak. Nah, perempuan yang puasa itu akan memperbaiki masalah PCOS. Ya. Jangan disangka PCOS itu banyak loh di perempuan. Ya, karena apa? Karena makan gula, makan tepung, makan mie, cilok, hal itu, sebelah, apa lagi? Makanan mie, ayam ceker, itu juga sih. Bumbu-bumbu instan, ya. Itu banyak ya. Teman-teman saya S1 dulu banyak PCOS-nya ketahuan setelah menikah, kok nggak punya anak, ternyata ya. Nah, dengan puasa itu mampu memperbaiki sel tubuh kita dan juga di hormon ya. Kalau kita stres itu laki-laki kira-kira kemana? Ke sel spermanya ya. Jadi laki-laki yang suka puasa maka spermanya menjadi baik ya. Enak tuh cari aja suami-suami yang suka puasa, tahunnya suka puasa karena dia otomatis orang yang sehat dan subur ya. Itu saja kira-kira dampak puasa terhadap tubuh kita. Bahkan saya cari lagi di penelitian dampak puasa terhadap pasien yang sedang menjalani pengobatan. Ternyata tidak ada dampaknya. Maksudnya tidak ada resikonya. Ya, maksudnya gini, apa gara-gara dia pasien dirawat nggak makan jadi tambah parah? Ternyata tidak. Ya, ternyata puasa tidak menjadikan penyakitnya menjadi parah untuk orang yang sudah sakit. Ternyata tidak ada dampaknya dan sah-sah saja. Tetapi untuk penyakit-penyakit tertentu, kalau penyakit yang berisi lebih ya itu akan berdampak. Tapi sebagian besar yang saya cari tidak berdampak. Ya, jadi untuk orang sehat itu bermanfaat, untuk orang sakit tidak menjadi bahaya. Luar biasa ya. Itulah hikmah dari puasa. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu saja Allah tahu ya, Allah mengaturnya dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita perempuan, aduh sedih kali nggak bisa puasa ya, karena ada proyek kita yang membatasinya. Tapi ada Senin Kamis, makanya orang yang suka puasa Senin Kamis, insya Allah metabolisme tubuhnya itu lebih baik daripada yang tidak menjalankan. Ya mungkin itu menjadi renungan kita untuk mulai mencoba berpuasa selanjutnya Senin dan Kamis. Ya, kalau hari biasa kayaknya kita malas banget ya.
Senin Kamis. Tapi kalau puasa kok biasa aja, ya kan? Kebiasaan sebenarnya tanpa puasa. Tapi kok Senin Kamis sebenarnya itu tadi cobaan, ya. Banyak cobaan dari saya sampai hari padahal dampaknya luar biasa. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi informasi kita semua dan diambil manfaatnya dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sosial yang disampaikan materinya tentang puasa dan kesehatan. Begitulah manfaat dari dampak bagusnya dari puasa untuk kesehatan tubuh dan hormon. Mungkin sekiranya itu saja dari kita semua. Maka dari itu kita akhiri konferensi hari ini. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi